Hai Sobat Nobarta, gimana kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini Noba akan melanjutkan film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita cek isi filmnya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di saat Pelindung Xuan berada dalam kondisi terlemahnya, sosok Han Feng datang melintas di samping Pelindung Xuan. Melihat itu, dia mengharapkan Han Feng akan bekerja sama dengannya untuk menghadang Xiaoyan. Namun ternyata dengan kelicikan Han Feng, dia langsung membunuhnya dan menelan rohnya secara langsung. "Bajingan kau Han Feng," teriak Pelindung Xuan. "Saat ini kamu hanyalah sampah, bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup, kamu tidak akan berguna." Secara kebetulan utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiaoyan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Soul untuk kematianmu. Saya akan menggunakan jiwa Anda bersama tubuhku, dan aku akan membantumu membalaskan dendam terhadap Xiaoyan, ucap Han Feng. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh Pelindung Xuan. Hati mereka tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini hatinya benar-benar kejam. Taktik kejam Han Feng ini mengejutkan banyak orang. Ketidaksukaan dia dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Jingsan. Meskipun dia tidak dianggap sebagai orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang temannya. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh Pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Saat ini aura kuat namun liar sedang berlangsung dari dalam tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga menjadi lebih melepuh. Gelembung yang terbentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat hebat setelah menelan roh Pelindung Xuan. Tetapi kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dia kendalikan. Karena kurangnya kontrol ini, gelembung energi ini terbentuk. Alis Xiaoyan merajut saat dia merasakan aura menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Menelan roh memang memperkuat kekuatannya, tapi mengakibatkan serangan fatal di masa depan. Kekuatan dia saat ini sudah lebih dari kekuatanku. Bahkan saya merasakan dia berada di bintang 6 Douzong setelah menggabungkan jiwa roh itu. Tidak apa-apa, saya akan maju menanganinya, ucap dokter peri kecil. Lebih baik kita akan melakukannya bersama. Bantu aku sekali lagi mengulur waktu, ucap Xiaoyan. Meskipun ada beberapa kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, aku benar-benar yakin bahwa aku dapat menundanya, ucap dokter peri kecil. Cobalah yang terbaik untuk tidak membuka segel tubuh racun yang menyedihkan, ucap Xiaoyan. Lawan yang kita hadapi kali ini tidak lemah, akan sangat merepotkan untuk berurusan dengannya jika aku tidak membuka segel, ucap dokter peri kecil. Alasan saya meminta Anda ikut bersamaku adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Jika Anda memaksakan diri dan menyebabkan waktu meletusnya semakin dekat, bagaimana saya akan memiliki ketenangan pikiran, ucap Xiaoyan. Saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, itu karena saya memiliki nasib yang sudah ditakdirkan. Dan ini tak ada kaitannya dengan Anda, ucap dokter peri kecil. Apakah rayuanmu sudah berakhir? Jika sudah, Anda semua bisa bersiap untuk mati, ucap Han Feng. Han Feng mengerti apa yang Xiaoyan rencanakan setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mengendus dingin. Pada saat ini Han Feng sudah menyerap kekuatan spiritual Pelindung Xuan. Ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar sudah tidak ada. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara yang kosong. Gelombang Doqi berwarna abu-abu yang agung mengalir keluar dari tubuhnya. Serangan pertama dokter peri kecil mampu dihancurkan hanya dengan Han Feng. Serangan kedua dokter peri kecil menggunakan teknik hujan korosif langit.
Dauki terbang di langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini difokuskan ke tempat Han Feng berada. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di sebelumnya, namun Anda harus bisa membedakan dengan mulai sekarang ini, teriak Han Feng. Senyum dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya membentuk segel dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Pada saat ini Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Shoyan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia langsung menghilang dari tempat sebelumnya dan muncul tidak jauh dari Shoyan. Namun sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun dokter peri kecil muncul di depannya. Sukian dan Old Yingsan saling berhadapan dari kejauhan tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali, karena Old Yingsan sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Han Feng sudah merasakan lotus api di tangan Shoyan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya lotus api ini. Penggabungan dari 3 jenis api surgawi bahkan tidak berani menerimanya. Dia segera memutar balikan tubuhnya dan terbang ke langit. Kabut hitam gelap keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat membentuk awan hitam yang menutupi langit. Namun senyum dingin mulai terlihat di wajah Shoyan saat tatapannya mengarah ke kabut hitam. Dia dengan lembut melemparkan lotus api 3 warna ke awan hitam tempat Han Feng berada. Cepat dan mundur, teriak Xiaoli. Hati Xiaoli terkejut ketika dia melihat lotus api di tangan Shoyan sudah lepas. Dia segera menarik Xian di sampingnya dan buru-buru mundur. Teratai masuk ke wilayah kabut hitam. Setelah itu ledakan yang menggerakkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Dan seluruh lembah mulai bergetar hebat. Garis-garis retakan yang sangat besar mulai terlihat karena guncangan ledakan dahsyat itu. Setelah melihat adegan ini, ekspresi dari banyak ahli yang pergi sebelumnya langsung berubah menjadi pucat. Kekuatan skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Do Huang bintang 6 saja. Ketika dia mencapai kelas Douzong, sepertinya akan sulit baginya untuk menemukan lawan di dalam kelas Douzong. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak bermusuhan dengannya, ucap Sumei. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat, ucap Xiaoli. Mata Shoyan sedingin es saat dia melihat kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Dokter peri kecil berdiri di samping Shoyan. Kabut racun tebal diam-diam bergejolak di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Pada saat ini pakaian Han Feng compang-camping, tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi dengan jejak darah. Setengah dari tangan orang ini telah hancur dan darah segar menetes. Melihat adegan ini jelas bahwa meskipun telah dia selamat, dia akan tetap lumpuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng. Hati mereka menyimpan rasa takut akan kekuatan penghancur yang mengerikan dari teratai api. Old Yingsan yang sudah berhenti berkelahi melihat Han Feng yang sangat menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi. Hei Mong Xingtian, kehati-hatianmu ternyata bukannya tanpa alasan, ucap Old Yingsan. Menurut apa yang aku tahu, lotus api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan lotus api 3 warna ini mungkin hebat, tetapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level hantu setan tanah tua setengah mati saat itu, ucap Mo Xingtian. Dokter peri kecil bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap dia muncul di depan Han Feng. Dia tidak menunda lagi dan langsung menyerangnya dengan satu pukulan. Korosi darah, teriak dokter peri kecil. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu menggunakan racun? Ucap menyedihkan Han Feng.
Han Feng terengah-engah, wajahnya langsung pucat. Matanya dengan kejam memeloti dokter peri kecil saat dia mendesis. Saat racun darah itu bereaksi, kulitnya langsung sobek. Tubuh Han Feng yang sudah tidak komplit, dia jatuh dengan kepala lebih dulu dari langit. Akhirnya itu mendarat dengan keras di atas batu. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng yang memiliki rencana besar 1 jam yang lalu pada saat ini jatuh menjadi bubur. Roh Han Feng keluar dengan transparan dan mencoba melarikan diri. Namun dengan persepsi Soyan dia menyadari hal tersebut. Dia segera melesat menangkapnya dan berkata, "Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu akan layak menerima hadiah besar yang telah aku berikan padamu?" ucap Soyan. Soyan kemudian mengeluarkan botol giok dan melempar kekuatan spiritual ke dalamnya. Soyan mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual Han Feng. Matanya melihat sekelilingnya bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Tatapan Soyan tidak berhenti di Old Yingsan. "Tuan Tua Yingsan, aku bisa membiarkan masalah hari ini berlalu, namun saya berharap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak," ucap Soyan. "Hahaha, orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Aku yang lama telah meremehkan teman kecil ini. Saya yang lama juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan aku," ucap Old Yingsan. "Apakah Old Yingsan bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva?" ucap Soyan. "Harta unik seperti itu pantas dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang lama secara alami akan berhenti ikut campur. Namun beberapa orang mungkin masih memiliki mimpi untuk mendapatkan barang itu," ucap Old Yingsan melirik Mo Xingtian. "Orang tua, kamu harus berhenti berusaha mencari masalah untukku. Saya yang lama sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva akan berakhir di tangan teman kecil Xiaoyan," ucap Mo Xingtian. Mo Xingtian mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. "Teman kecil Xiaoyan, saya yang lama telah bertindak sesuai dengan kesempatan kami tidak membantu Han Feng. Bolehkah saya tahu terkait racun putra saya?" ucap Mo Xingtian. Xiaoyan menoleh dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia sedikit mengganggu, dan dia melambaikan tangannya, sebuah botol giok dilemparkan ke Mo Xingtian. "Campur bubuk obat ini dalam air mendidih. Biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang pada saat itu," ucap dokter peri kecil. Mo Xingtian menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab terima kasih. Sekarang setelah mereka melenyapkan lembah api iblis, Shaoli mulai memberi perintah untuk mencari di reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun seharusnya menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metode ki, teknik dao, senjata, dan banyak obat spiritual yang unik. Hal-hal yang tidak diragukan lagi merupakan rezeki nomplok ke gerbang Xiao. Tatapan Soyan tiba-tiba melirik Zian, yang menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu, gadis kecil. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu?" ucap Soyan. Sekarang kamu ingat aku hanya pada saat ini," ucap Zian. Soyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat dia cemberut. Dia membujuknya dengan kata-kata manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah bibir kecil ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari lembah api iblis. Xiaoyan, Shaoli, dokter peri kecil, dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Mereka mengikuti di belakang Zian saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka ditutupi oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Tatapan mereka segera menyapu ke arah Zian. Fragmen batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Zian sekali lagi melangkah maju. Tinju kecilnya membuka dinding gunung yang membentuk terowongan. Setelah itu Soyan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang bersembunyi jauh di dalam dinding batu. "Metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab," ucap Soyan.
Mereka samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa binatang ajaib ada di dinding batu yang mengelilingi gua. Sekilas mereka tampak memiliki aura yang keras dan garang. Namun pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna melawan kelompok Souyan. Suqian berjalan memimpin di depan. Di antara mereka semua dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Yingsan. Paling aman jika dia berada di depan saat menjelajahi gua ini, di mana mereka tidak mengetahui kemungkinan jebakan. Sebuah gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Souyan. Cahaya di dalam gudang sangat terang. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan yang tersusun rapi di atasnya. Di sisi lain ada cukup banyak lemari kristal. Orang bisa samar-samar melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus, ucap Souyan. Melihat kelompok Souyan mulai menggeledah gudang tanpa rasa takut, ular besar yang diselimuti sisik berwarna hijau itu segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya membawa kekuatan besar yang sangat keras menyapu ke arah kelompok Souyan. Ekornya baru saja diayunkan dan belum mendekati targetnya ketika dia dicengkram oleh tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu sebelum mengatupkan mulutnya. Setelah itu dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil ini mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa wujud aslinya, ucap Souyan. Saya juga tidak tahu. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput pengubat tubuh yang matang. Kemungkinan besar tubuhnya yang sebenarnya luar biasa, ucap Suqian. Namun dikabarkan bahwa ada cukup banyak binatang ajaib yang misterius. Klan Selatan Dataran Tengah di benua. Kekuatan klan binatang ajaib di sana sangat kuat. Mungkin seseorang bisa mendapatkan sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana, ucap Suqian kembali. Klan binatang ajaib? Tanya Souyan. Di tempat itu sebagian besar binatang ajaib hidup bersama seperti sebuah suku. Binatang ajaib, terutama binatang unik yang memiliki garis keturunan kuno, memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Selain itu, mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia, dan menambahkan ini membuat mereka umur panjang. Kekuatan fondasi mereka secara alami cukup bagus, bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno, ucap Suqian. Dataran Tengah adalah memang tempat paling menarik di benua Dauki. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu setara berdiri di puncak benua Dauki, ucap Souyan. Di tempat itu kamu mungkin secara bertahap berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu. Namun untungnya saat ini kamu bukan lagi dadausi kecil ketika kamu baru saja masuk akademi. Anda memiliki kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu di dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar, ucap Suqian. Souyan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat mengingat Sun-Er. Tangan di bawah lengan Souyan tiba-tiba mengencang. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang Sun-Er katakan padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Dozong, dia tidak boleh melakukan kontak. Kemungkinan dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan ketika mereka bertemu. Tunggu aku. Pada saat itu, aku akan membiarkan semua orang di klanmu tahu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik, ucap dalam hati Souyan. Pada saat Souyan menarik pikirannya, langkah kakinya juga berhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya itu hanya memiliki 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi dan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya.
Orang bisa tahu sekilas bahwa itu bukan barang biasa. Penghalang cahaya ini seharusnya sesuatu yang ditempatkan oleh hantu setan tanah tua. Berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, kemungkinan setiap upaya paksa untuk menghancurkannya akan merusak barang-barang di dalamnya, ucap Sukian. Soyan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Zian. Dia hampir lupa bahwa Zian tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu dia mampu menembus segel energi di Akademi Dalam tanpa halangan apapun. Apalagi yang kamu pikirkan untukku, ucap Zian. Keluarkan semua barang di rak ini, dan saya akan membantu Anda menyempurnakan semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai, ucap Soyan. Kamu harus menepati janjimu, ucap Zian. Soyan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Zian akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke penghalang cahaya. Setelah itu dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah terkejut orang-orang. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang takjub. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat langka. Sekarang dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini, ucap Sukian. Kejutan melintas di mata Soyan ketika dia melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu dia mengeluarkan satu dan perlahan menariknya keluar. Di situ tertulis, skill kelas tingkat D, menengah metode Ki Afinitas Kilat. Kejutan di mata Soyan semakin pekat ketika dia melihat yang tertulis di gulungan itu. Metode Ki Afinitas Petir cukup langka, yang kelas tinggi seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Tidak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini sesuatu yang bagus, ucap Soyan. Ini sebenarnya adalah metode Ki Afinitas Petir tingkat menengah kelas D. Hahaha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini, ucap Xiaoli. Soyan juga tersenyum saat melihat Xiaoli yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Sekali lagi dia menemukan sesuatu yang cocok untuk Xiaoli. Metode petir dorman yang mengejutkan keterampilan Dou tingkat menengah kelas D. Ini adalah skill Dou yang membentuk satu set dengan Racing Lighting Mirror. Sepertinya saudara kedua hari ini akan menjadi luar biasa, ucap Soyan. Soyan melemparkan gulungan ini ke Xiaoli saat dia berbicara. Xiaoli buru-buru dan hati-hati meraihnya sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hantu setan tanah tua ini juga tidak mau mengambil metode Ki seperti itu untuk dilelang. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini, ucap Sukian. Soyan mengangguk. Dia sekali lagi membuka sebuah kotak kayu dan sebuah gulungan berwarna merah terang yang agak familiar muncul di matanya. Keterampilan penciptaan api, ucap kaget Soyan. Soyan mengambil gulungan itu dan perlahan membukanya. Di situ tertulis bahwa keterampilan penciptaan api asli. Soyan langsung tercengang saat melihat kata asli ini. Dia segera merajut alisnya. Kemungkinan keterampilan penciptaan api yang dia peroleh dari Fang Yan dan dua tetua lainnya palsu. Sementara dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, Soyan dengan cepat membuka gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Keterampilan penciptaan api ini adalah sesuatu yang saya habiskan bertahun-tahun upaya untuk meningkatkannya. Di masa lalu keterampilan penciptaan api mungkin kuat, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk melatihnya agar dapat menggumpal dan membentuk semacam api surgawi palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi seseorang akan membayar harga yang mahal. Namun keterampilan ini satu tingkat lebih tinggi. Mempraktikannya sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi palsu. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang pertama. Serangan baliknya juga jauh lebih lemah. Dan metode pelatihannya bahkan lebih rumit. Setelah Soyan selesai membaca semuanya, sebuah kegembiraan samar melintas di wajah Soyan. Dia berkata, "Setelah saya berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini, apakah saya dapat membentuk semacam api surgawi palsu di masa depan? Ini akan sangat membantu saya dalam perjalanan saya ke Pil Tower."
Hantu setan tanah tua ini benar-benar membantu saya, ucap Soyan. Sukian dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Soyan. Setelah itu, tatapan mereka terlempar ke dua kotak kayu kuno yang tersisa. Soyan juga tertawa saat melihat tatapan mereka. Setelah itu, dia membuka dua kotak kayu bersama-sama. Kotak kayu dibuka memperlihatkan dua item di dalamnya. Salah satunya adalah manik-manik bundar berwarna merah menyala. Sementara yang lain adalah gulungan bambu yang tampak biasa berwarna coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Soyan pertama kali berkumpul di manik merah menyala. Mereka bisa merasakan bahwa itu mengandung energi afinitas api yang liar dan keras. Ini adalah inti monster, teriak Soyan. Ya, itu memang inti monster, namun peringkatnya cukup tinggi. Selain itu, kemungkinan itu milik binatang ajaib peringkat tinggi yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Kalau tidak mungkin ia memiliki warna dan energi seperti itu, ucap Sukian. Sukian membelai jenggotnya. Kejutan melintas di matanya saat dia kembali berkata, "Menurut dugaanku, binatang ajaib ini seharusnya menjadi inti monster afinitas api peringkat 7. Tidak terduga bahwa hantu setan tanah tua bahkan memiliki barang seperti itu," ucap Sukian. Soyan mengangguk, matanya yang terkejut berhenti sejenak pada manik merah menyala itu. Setelah itu dia beralih ke gulungan bambu yang sangat biasa. Gulungan itu tertulis boneka setan langit. Dia perlahan membuka gulungan bambu itu dan segera membacanya. Boneka setan langit keterampilan ini bukan metode Ki juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya itu adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki wayang setan langit. Mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkatnya, roh adalah pemandu, dan inti monster adalah jantungnya. Ini disertai dengan banyak bahan lainnya pada akhirnya akan membentuk boneka iblis. Boneka iblis dibagi menjadi 3 level, langit, tanah, dan laki-laki. Perbedaan di antara mereka ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan tidak memiliki emosi apapun juga tidak merasakan sakit apapun. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Setelah membaca selesai, kejutan di wajah Soyan menjadi lebih padat. Keterampilan yang disebut wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun tidak terduga bahwa itu sebenarnya semisterius ini. Dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik pada apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia memperbaikinya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun saya belum pernah menemukan metode pemurniannya. Tidak terduga bahwa hantu setan tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Sepertinya inti monster afinitas api peringkat 7 ini untuk memperbaiki boneka setan langit, ucap Sukian. Namun, metode pemurnian boneka setan langit ini memang menunjukkan haus darah, mengambil mayat dan roh seseorang lalu mencampurkannya dengan inti monster. Mungkin kekuatan dari benda yang disempurnakan akan benar-benar sangat mengejutkan. Kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik hal seperti itu muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi dataran tengah, itu lebih cocok untuk Anda, ucap Sukian kembali. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.